Speedrun materi C++ Mapel Informatika. Novela Farhata, 7 September 2024. Materi ini memuat pembukaan, hello world, variabel, operasi aritmatika, proyek 1, proyek 2, cout dan sin, proyek 3, operasi logika, if else, for loops, array, fungsi, dan string advance. Pertama, kita akan bahas tentang hello world. Jadi, untuk kita akan membuat program pertama yang nantinya akan mengeluarkan hello world. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menulis hashtag include iostream. Yang mana I ini merupakan singkatan dari input, O itu output. Jadi, input ini jika diartikan secara kasar artinya adalah masukan, sedangkan output adalah keluaran. Jadi hashtag include iostream berperan untuk menulis input dan output dari suatu program. Setelah itu kita tulis int main. Ini digunakan untuk menulis kode-kode, yang salah satunya adalah untuk melakukan input. Lalu kita tulis return 0. Return 0 berfungsi untuk menutup programnya. Jadi kode kita nantinya akan masuk di antara sini. Nah, kemudian untuk mengeluarkan sebuah output, kita menulis std cout dan kita tulis kita ingin mengeluarkan apa. Seperti itu. Nah, jika kita eksekusi, maka akan mengeluarkan program yang menulis hello world. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak ingin menulis std? Kita dapat menghapusnya, namun menulis using namespace std di bagian atas. Tujuannya adalah menginstruksikan ke kode-kode di bawahnya bahwa dalam menulis cout tidak perlu menggunakan std. Nah, jika kita eksekusi, maka tetap akan mengeluarkan hello world. Tapi bagaimana jika kita tidak menuliskan using namespace std? Programnya akan error. Nah, jika kita menulis using namespace std, maka programnya tidak akan error. Selanjutnya kita akan bahas tentang variabel. Jadi, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi, bagaimana caranya kita menyimpan sebuah nilai? Untuk menyimpan sebuah nilai, pertama, kita akan membuat sebuah analogi ya. Jadi, saya harap ini bisa masuk akal. Jadi, kita cari sebentar. Jadi variabel itu bisa diibaratkan sebagai sebuah gelas. Sebuah gelas. Yang mana gelas ini kita sebut sebagai inisiator. Nah, di dalam sebuah gelas pastinya gelas ini memiliki nama. Yang mana nama ini mungkin nama gelasnya adalah gelas X. Nah, ini dinamakan variabel. Kemudian di dalam gelas ini ditambahkan sesuatu. Yang mana sesuatu ini anggaplah air. Nah, air ini disebut dengan nilai. Jadi, ini adalah konsep dari variabel yang terdiri atas inisiator, variabel itu sendiri, dan nilai.
Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan variabel ini ke dalam sebuah kode? Yang pertama, kita membutuhkan tipe datanya. Tipe data ini adalah inisiatornya, sebenarnya inisiatornya. Jadi, inisiatornya ini untuk sementara kita tulis int. Nah, kemudian kita beri nama wadahnya X, misalkan. Kemudian kita isi dengan sebuah nilai, anggaplah 5. Kita telah mendeklarasikan dan menyatakan sebuah variabel. Tapi jika variabel itu ingin tidak ada airnya, maka kita tinggal tulis saja int x. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ingin ada airnya, tinggal tulis int x aja. Nah, variabel ini bisa digunakan untuk di cout-kan. Sebentar, akan saya tulis lagi, include iostream using namespace std in main. Kemudian kita tulis variabelnya di sini. Nah, variabel ini bisa kita keluarkan dengan perintah cout. Nah, jika kita eksekusi, maka akan bernilai 5. Seperti itu. Nah, apabila kita hanya menulis X-nya saja, maka programnya akan mengeluarkan angka-angka yang acak. Atau kalau tidak, angkanya 0. Karena dianggap airnya tidak ada. Seperti itu. Nah, apabila kita ingin mengisi airnya, maka kita mengganti nilai X dengan anggaplah 9. Maka nilai X ini akan berubah menjadi 9. Nah, kita dapat mendeklarasikan lebih dari satu variabel. Selain X, kita dapat mendeklarasikan variabel Y. Anggap nilai Y itu 3. Jadi, kita bisa mendapatkan nilai X-nya itu akan menjadi 9 dan nilai Y-nya akan menjadi 3. Nah, sip. Kemudian kita deklarasikan variabel Z misalkan. Z-nya 2. Maka nanti akan muncul nilai Z adalah 2. Tapi int ini memiliki kelemahan. Nilai dari int ini adalah memiliki kelemahan. Int itu singkatan dari integer atau bilangan bulat. Jadi, kalau misalkan kita menulis nilai dari salah satu variabel ini koma-komaan, maka komanya tidak akan dihitung. Dan apabila komanya ini anggap mendekati 3, maka nilai koma di belakangnya juga tidak akan dihitung. Jadi, yang dihitung hanya bilangan di sebelah kirinya koma saja. Nah, bagaimana mencegah hal ini terjadi? Kita menggunakan konsep double. Jadi double itu akan dalam tanda kutip membuka jalan untuk untuk bilangan koma-komaan. Nah, di sini koma yang terlihat seperti itu. Nah, variabel yang sangat penting selanjutnya adalah string. Variabel string itu dapat membuat sebuah kata atau kalimat. Seperti contohnya, aku makan nasi. Kemudian kita coba untuk melakukan cout. Maka, sebentar. Unqualified. Oke. Ini ada sedikit error. Payment technique. Expected unqualified ID before equals token.
Oke, kita lupa untuk menulis variabel ya. Variabel itu sangat penting untuk ditulis. Jadi pertama kita membutuhkan sebuah inisiator, kemudian kita membutuhkan variabel, kemudian diakhiri dengan nilai. Dan nanti akan keluar aku makan nasi. Nah, tapi untuk variabel ini kamu harus benar-benar menuliskan sebuah variabel dengan kata yang sama persis, karena apabila kita menulisnya dengan huruf kapital yang berbeda, maka tidak akan keluar. Harus benar-benar sama persis. Kemudian variabel tipe data yang keempat yang cukup penting adalah bool. Nah, bool ini dapat memberikan keluaran true atau benar. Jadi apabila kita melakukan cout seperti ini, maka nilainya akan 1. Jadi untuk bool 1 itu benar, sedangkan 0 itu salah. Jadi jika kita menulis false di sini, maka nilainya akan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari operasi aritmatika. Dalam sebuah pemrograman, kita dapat melakukan operasi plus, minus, kali, dan bagi, serta sisa, yang nanti akan saya jelaskan. Jadi, kita tulis ulang ya, hashtag include iostream, kemudian using namespace std, kemudian in main, kemudian return 0. Oke, untuk operasi aritmatika, kita juga harus mendeklarasikan variabel. Kita anggap nilai x-nya 5 dan nilai y-nya 3. Atau bisa kita gabung. Nah, untuk mencari operasi aritmatika ini, kita dapat langsung membuat variabel baru. Contoh, total. Yang mana nilai dari total ini akan sama dengan x plus y. Nah, nanti jika kita keluarkan nilai dari total, maka nilainya akan menjadi 5 ditambah 3, yaitu sama dengan 8. Nah, jika kita tulis x min y, nilainya akan 5 dikurangi 3, sama dengan 2. Dan jika dikali, maka akan menjadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Jika kita bagi, maka 5 dibagi 3, yaitu sama dengan sekitar 1,66. Tapi di sini akan muncul angka 1 karena kita menggunakan integer. Jika kita menggunakan double, maka nilainya bukan 1, tapi 1,6667. Nah, sekarang berapa nilai dari 5% 3? Oh, seharusnya ini menggunakan int. Nilainya adalah 2. Jadi, bagaimana konsep dari persen? Jadi, konsep dari persen, jadi persen itu adalah sisa. Jadi kalau kita punya 5% 3, sebentar, kita harus pakai, jangan persen dulu deh. Kita tulis 5 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1
sisa 2. Nah, 2 inilah yang kita jadikan sebagai nilai dari persen. Nah, contoh lain, jika 35 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 5. 5, sisa 5. Yang mana 5 ini menjadi persen. Mari kita buktikan. Jadi kita anggap ini 35 dan ini kita anggap 6. Hasilnya adalah 5. Atau kalau semisal kalian cukup tertarik dengan persen ini dan ingin membuat sebuah proyek, kita bisa mencari 35 dibagi 6, X dibagi Y itu berapa, sisa berapa. Jadi misalkan kita punya variabel penolong AB. Nah, ini biar nggak bingung ya. Jadi, sebentar. Nah, kita kan tahu kalau X dibagi Y dianggap A sisa B. Jadi, nilai dari A itu haruslah 5. Dan nilai dari B haruslah 5 juga. Nah, bagaimana caranya? Kita menulis nilai dari A dapat dari X dibagi Y. Nanti hasilnya akan menjadi 5. Oh iya, jangan lupa semikolon atau titik koma. Hasilnya akan menjadi 5. Kemudian nilai dari B dapat dari X persen Y. Nah, bagian sini itu A, bagian sini itu B. Jadi, jika kita out, maka out A sisa B. Maka nanti akan tertulis hasil dari 35 dibagi 6 itu 5 sisa 5. Seperti itu. Jadi untuk operasi aritmatika kita punya plus, minus, kali, bagi, dan persen. Poin pertama, mencari luas dari sebuah persegi panjang. Ingat, kita harus membuat template apa? Ya, include IOStream using namespace std in main return 0. Nah, untuk mencari luas dari sebuah persegi panjang, tentu kita membutuhkan sebuah variabel. Variabelnya anggaplah int AB. Seperti itu. Anggap aja nilai dari A 5, nilai dari B 3. Kemudian kita punya total. Kita punya luas persegi panjangnya. Harus dideklarasikan. Nah, luas persegi panjang akan sama dengan P kali L, atau dalam kasus ini panjangnya 5, lebarnya 3. Jadi A kali B. Kemudian bisa kita out nih luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah 15. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membuat mencari luas segitiga? Nah, mudah saja. Kita tinggal gunakan template ini dulu using namespace std in main return 0. Nah, setelah itu kita masukkan berapa panjangnya, berapa tingginya. Alas kali tinggi ya. Berapa alasnya, berapa tingginya, berapa luasnya. Alasnya itu 5, tingginya itu 6. Luasnya kita nggak tahu. Nah, luas nanti akan sama dengan
setengah atau 0,5 dikali A dikali T. Nanti bisa kita out luasnya. Hasilnya adalah 15. Ya. Namun bagaimana jika ternyata nilai dari T ini bukan 6, melainkan 7? Nah, nilainya akan jadi tidak akurat. Hasilnya seharusnya 17,5, tapi di sini tertulis 17. Kita harus mengganti int ini menjadi double. Nah, setelah kita ganti menjadi double, maka hasilnya menjadi 17,5. Nah, selanjutnya kita kenalan dengan sin. Jadi, sin ini berfungsi untuk memasukkan sebuah data. Oke, kita buat template-nya lagi ya. Nah, jadi kalau semisal kita punya sebuah variabel dan kita ingin menulis variabel itu oleh pengguna, maka kita dapat menggunakan fitur sin, yang mana nanti akan masuk ke dalam variabel yang kita inginkan. Dan nanti variabel ini bisa kita akan masuk ke dalam int ini. Dan jika kita tulis out, kita keluarkan lagi sin-nya, maka kita akan mendapatkan variabel itu. Nah, apabila kita tulis nilai A ini mungkin A plus 2, maka nilainya akan 10. Jika kita tulis A plus A mungkin ya, maka nilainya akan menjadi 2 kali dari A-nya. Nah, kita dapat menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan proyek keempat sama 5 tadi. Kita dapat mencari nilai dari A dan B dengan cara user tersebut memasukkannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang proyek kedua juga sama. Kita bisa buat user memasukkannya sendiri. Oke, mungkin kita harus menggunakan contoh input yang lain. 5 dan 6, hasilnya adalah 15. Nah, kemudian setelah kita memahami ini, kita dapat membuat proyek siapa namamu. Dengan input Naufal, maka outputnya akan menjadi selamat datang Naufal. Jadi bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita harus menulis lagi input IOStream using namespace std. Oh ya, ini bisa di copy paste. Sebagai catatan, ini bisa di copy paste seperti itu. Nah, ini bisa nanti di copy paste. Nah, setelah itu kita menulis siapa namanya. Setelah kita mendeklarasikan variabel nama. Nah, nantinya kita bisa mengeluarkan nama kita. Ya, kita tulis selamat datang. Terus kita tulis selamat datang. Kemudian kita tulis nama. Kemudian kita tulis tanda seru. Maka nanti akan keluar selamat datang Naufal jika inputnya adalah Naufal. Nah, jika kita menggunakan input lain, sebagai contohnya Hendra, maka akan tertulis selamat datang Hendra karena nilai dari nama ini sudah dimasukkan ke dalam sebuah string. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam operasi logika. Jadi operasi logika
itu bisa menjadi seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Dan bisa juga menjadi seperti ini, dan seperti ini. Jadi, bagaimana konteksnya? Apa maksud dari semua ini? Seperti biasa, kita harus membuat hashtag include IOStream karena sekarang saya lagi males. Jadi kita langsung copy paste aja. Oke, pertama kita harus menginisiasi sebuah variabel yang dalam kasus ini variabelnya adalah boolean. Kemudian kita berikan nama variabel ini is_true lah, sama dengan 0. Nah, oh ya, harus diingat kembali ya, kalau misalkan 0 artinya salah, kalau misalkan 1 artinya benar. Kalau misalkan is_true ini dikeluarkan, maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang bagaimana jika kita menulis dengan angka 5 sama dengan 1? Nah, 5 sama dengan 1 ini konteksnya adalah apakah nilai dari 5 itu sama dengan nilai 1? Harusnya salah ya. Kalau misalkan hasilnya salah, maka nilainya adalah 0. Tapi kalau hasilnya benar, contoh, apakah 1 sama dengan 1? Maka hasilnya adalah 1. Benar. Apakah 5 sama dengan 5? Benar. Nah, selain sama dengan, kita juga menulis tanda seru sama dengan. Tanda seru sama dengan, itu sama dengan. Kalau tanda seru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Contoh, apakah 5 tidak sama dengan 3? Seharusnya jawabannya adalah benar. Ya, benar. Apakah 5 tidak sama dengan 5? Ini seharusnya jawabannya salah. Ya, salah. Kemudian kita dapat menggunakan lebih dari dan kurang dari. Ini itu lebih dari, ini itu lebih dari, dan ini itu kurang dari. Sebagai contoh, apakah 5 lebih dari 3? Jawabannya benar. Tapi apakah 5 kurang dari 3? Jawabannya salah. Apakah 5 kurang dari 5? Oh, tentu saja jawabannya salah. Kemudian kita juga memiliki ini, yang artinya adalah lebih dari sama dengan. Kalau ini, itu maknanya adalah kurang dari sama dengan. Sama dengan. Contohnya, apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya adalah benar. Seperti itu. Nah, ini gunanya buat apa? Jadi, kalau misalkan kita punya validator mungkin 5 kali 3 kali 2, apakah lebih dari 59? 5 kali 3 kali 2 itu 30. Jadi jawabannya salah. Tapi kalau 29, maka jawabannya benar. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep conditional statement. Conditional statement. Oh enggak. Comparison operators. Nah, kemudian kita akan membahas tentang logical operators yang terdiri atas tanda seru dan sebanyak 2 kali dan atau. Tanda seru itu artinya adalah tidak sama.
Kalau dan sampai 2 kali itu artinya dan. Kalau ini artinya atau. Seperti itu. Jadi logical operators ini contohnya adalah apakah benar 5 kali 2 kali 2 lebih dari 29? Oh, sebentar. Kita harus menulis basicnya dulu. Kalau misalkan kita punya logical operators dan, maka kedua nilai harus positif. Contoh true sama true. Kedua nilai harus positif agar hasilnya bisa positif. Tapi jika salah satunya negatif, maka hasilnya akan menjadi false. Di kanan juga begitu. Kalau keduanya negatif, hasilnya juga akan false. Tapi kalau untuk konsep atau, kalau ada salah satu yang benar, maka nilainya akan menjadi true. Jika keduanya benar, maka nilainya juga akan menjadi true. Tapi kalau dua-duanya salah, maka hasilnya akan salah. Nah, untuk bagian sini kita bisa menggabungkannya dengan konsep comparison operators. Contoh, di bagian sini kita mencari apakah 5 tambah 2 sama dengan 7. Ini kan true ya. Maka hasilnya akan menjadi true secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kita tulis 8, yang mana ini false, maka hasilnya juga akan false. Dan karena ini konsepnya atau, kalau misalkan di sini false, tapi di sini itu true, maka hasilnya adalah true. Kenapa? Karena kita tahu 5 tambah 2 tambah 8 ini ia salah dan saya terima itu, tapi di sini ada konsep true. Jadi hasilnya akan menjadi true. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ada tanda seru, ini artinya kebalikannya. Kebalikannya true itu akan menjadi false. Oke, saya akan buat program ini lebih simpel. Kalau misalkan kebalikannya true, maka hasilnya adalah false. Sebentar. Oh no. Kita eksekusi lagi. Hasilnya akan false. Tapi kalau kita tulis tanda seru false, maka hasilnya akan true. Nah, kalau semisal kita tulis false di sebelah sini, ini bisa dikombinasikan dan tidak true, itu nanti turunannya akan menjadi true dan false, yang nantinya hasilnya akan menjadi false. Tapi jika kita menuliskan true di sini, otomatis tanda seru false-nya akan menjadi true dan true-nya tetap akan ditulis true. Hasilnya adalah 1. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian operasi logika. Selanjutnya, kita akan mencoba if else. Jadi if else ini sebentar saya buat template-nya terlebih dahulu. Namespace std in main return 0. Jadi if else ini jika itu terjadi maka kita akan laksanakan. Contoh, anggap umur saya 16. Kalau umur saya
lebih dari sama dengan 17, maka Anda berhak mendapatkan KTP. Tapi jika umurnya kurang dari 17, maka kita bisa keluarkan Anda masih bocil. Nah, di sini kasusnya umur saya 16. Jika kita eksekusi, maka akan muncul Anda masih bocil karena nilai kondisional yang ada di sini tidak terpenuhi. Jadi langsung tereksekusi di sebelah sini. Tapi jika kita tulis umurnya 80, maka tertulis Anda berhak mendapatkan KTP. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membuat sebuah program di mana user tidak dapat menulis umur lebih dari 150? Jadi kita memiliki konsep else if. Else if itu dalam bahasa Indonesia diartikan tapi kalau. Pertama kita cek apakah umurnya kurang dari 17. Jika benar, maka si out Anda masih bocil. Tapi kalau umurnya ternyata lebih dari 150, maka si out Anda terlalu tua contohnya. Atau umur Anda tidak valid. Tapi kalau semua itu tidak terjadi, maka kita tulis Anda bukan bocil. Seperti itu. Ini contoh aja ya. Jadi kalau kita tulis umurnya 1, maka yang keluar adalah Anda masih bocil. Tapi kalau umurnya 10, maka masih keluar Anda masih bocil. Kalau umurnya 999, maka akan keluar umur Anda tidak valid. Tapi jika kita menulis 17 pas di angka 17, maka akan muncul Anda bukan bocil. Seperti itu. Dan kita juga bisa kok menulis CIN. Masukkan umur Anda yang nanti masuk ke dalam age. Sebentar, out. Masukkan umur Anda. Contoh, kita ingin menulis 17. Wah, Anda bukan bocil. Tapi jika kita ingin menulis 15, Anda masih bocil. Kalau semisal kita tulis 150, umur Anda tidak valid. Seperti itu. Oke. Di sini kebetulan kita memiliki beberapa contoh kasus, yaitu prehistoric number, hammer, lovely flowers, dan new year number. Nah, kita akan mencoba untuk menyelesaikan 3 kasus yang ada di sini dalam sebuah pemrograman. Yang mana kasus ini adalah kasus yang merupakan masalah dalam pemrograman. Mari kita coba. Oke, penemuan palu atau prehistoric hammer. Ya, ini ID-ku ya, kalau misalkan mau add silahkan. Palu ditemukan pada tahun X sebelum Masehi. Apakah orang-orang bisa menggunakan palu pada tahun Y sebelum Masehi? Sebuah baris berisi yes
jika orang-orang bisa menggunakan palu pada tahun Y sebelum Masehi, atau no bila sebaliknya. Contoh masukan 1, 8.000, 7.999, maka kita tulis yes. Tapi jika 1 dan 100, maka kita tulis no. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah kita kan punya 8.000 sebelum Masehi dan 7.999 sebelum Masehi. Nah, dalam kasus ini kita keluarkan yes, karena 7.999 Masehi itu tercipta setelah palu ditemukan, yaitu 8.000 sebelum Masehi. Jadi kita hanya mengecek apakah ini lebih besar daripada ini. Jika iya, ketik yes. Jika tidak, ketik no. Bagaimana caranya? Ayo kita tes. Kita coba. Pertama kita include IOStream. Sebaiknya kita buat file baru ya. Hashtag include IOStream. Kemudian using namespace std. Kemudian in main. Kemudian return 0. Nah, di sini nilai X dan Y-nya harus dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kalau semisal nilai dari X itu lebih besar dari nilai dari Y, maka kita keluarkan yes. Tapi kalau enggak, ini lebih dari sama dengan ya. Tapi kalau enggak, kita keluarkan no. Sip, kita sudah selesai. Mari kita tes 9.1 if else. Oke. Mari kita tes. Kita langsung browsing filenya. Sebentar. PowerPoint. Informatika. Arsip program. If else yang 9.1. Oke, udah diterima. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian masalah kedua adalah lovely flowers. Mari kita coba. Kita coba lovely flowers, bunga gabungan. Anti-Leven suka bunga. Pada hari pertama, ia membeli P ikatan bunga. Setiap ikatan berisi P bunga. Pada hari kedua, ia membeli Q kotak bunga. Setiap kotak memiliki Q bunga. Pada hari ketiga, ia membeli 1 bunga. Anti-Leven ingin membagi rata semua bunga yang dibeli ke 4 temannya, sehingga masing-masing temannya mendapatkan banyak bunga yang sama. Hitung banyaknya bunga yang diberikan ke salah satu temannya, atau tentukan jika bunganya tidak bisa dibagi rata ke 4 temannya. Kalau nggak bisa dibagi rata, keluarkan min 1. Kalau bisa, ya kita langsung tulis saja berapa ikatan bunganya. Jadi, pertama, kita tentu saja harus membuat file lagi. Jadi, kita harus buat file lagi. Kemudian kita tulis PQ. Nah, setelah itu kita masukkan berapa nilai dari P dan Q. Jangan lupa kasih total ya. Nilai dari P dan Q. Habis itu kita tulis total sama dengan dari pertama kan dia membeli P ikatan bunga, setiap ikatan ada P bunga. Jadi P kali P. Di hari kedua dia membeli Q kotak bunga, setiap kotak berisi Q bunga. Q kali Q. Di hari ketiga ia membeli 1 bunga. 1. Kemudian kita bagikan. If total persen 4 sama dengan 0, artinya kalau misalkan habis dibagi 4, maka langsung aja kita out. Total bagi 4 itu berapa? Oh ya, BTW kita nggak harus melakukan operasi matematika di variabel doang ya, kita bisa melakukan operasi matematika di sini juga. Tapi kalau misalkan nggak habis dibagi,
maka kita tulis saja -1. Mari kita tes. Kalau semisal ada 12 dan 73, harusnya hasilnya adalah -1. 12 dan 73. Ya, betul. Oke, saatnya kita submit. Sebentar. Apa sih kita pakai ini? Oke, mantap. Oke, sip, accepted. Oke, sekarang masalah yang ketiga, yaitu New Year number. Mari kita baca bagaimana soalnya. Zaf mencintai bilangan prima, sedangkan Neves mencintai bilangan yang kurang dari 7. Tentukan apakah mereka berdua mencintai bilangan bulat n. Oh ya, batasannya 1 kurang dari sama dengan n dan kurang dari sama dengan 100. Oke, pertama kita harus tahu kalau semisal bilangan prima adalah bilangan yang nggak habis dibagi semua bilangan kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi contoh dari bilangan prima sebentar. Oke, jadi contoh dari bilangan prima, astagfirullah. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di soal tertulis kalau semisal Neves hanya mencintai bilangan yang kurang dari 7. Dan ditanya apakah mereka berdua mencintai bilangan bulat n. Nah, itu berarti limitasi dari bilangan prima hanya sampai di sini saja. Jadi kita tinggal cek apakah bilangan 2, 3, atau 5. Kalau misalkan iya, kita print. Kalau misalnya enggak, ya nggak usah kita print. Jadi, mari kita coba. New Year's number. Jadi kita include IOStream. Kita using namespace std. Kita in main. Kita return 0. Nah, kemudian kita sin. Kita pakai apa ya? Mungkin X ya. Kita masukkan nilai dari X itu berapa. Kemudian kita cek apakah nilai X itu sama dengan 2, atau nilai X sama dengan 3, atau nilai X sama dengan 5. Jika salah satu dari itu terpenuhi, maka keluarkan yes. Tapi kalau misalkan tidak, maka keluarkan no. Kita tulis 9.3 if else. Oke, mantap. Saatnya kita browsing. Kita submit. Oke, accepted. Mantap. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk if else. Kemudian kita bahas tentang for loops. Jadi apa itu for loops? For loops adalah sebuah kondisi perulangan. Jadi mari kita buat template yang terlebih dahulu. Stack include IOStream using namespace std in main return 0. Nah, for loops itu template-nya seperti ini. Masalahnya kita bisa membuat hello world sebanyak, jika kita ingin membuat hello world sebanyak 5 kali, maka kita tinggal melakukan hal ini saja, tulis hal ini saja sebanyak 5 kali, dan nanti akan keluar hello world. Kalau 10 kali, ya kita bisa
copy paste seperti ini terus. Tapi bagaimana kalau ingin 1 juta kali? Wow. Kita pakai format for in i sama dengan berapa, kemudian i kurang dari berapa, kemudian i ditambah berapa. Nanti kita akan bahas. Kemudian cout hello world, kemudian enol. Nah, untuk yang begini, i-nya kita tulis 1. Ini kita anggap tulis 10, kemudian i-nya nambah 1. Nanti hasilnya adalah kita dapat menulis hello world sebanyak 10 kali. Jadi bagaimana fundamentalnya? Bagaimana bisa tiba-tiba seperti itu? Pertama, kita deklarasikan nilai i sama dengan 1. Nilai awalan dari i itu 1. Kalau semisal nilai dari i kurang dari 10, yang mana itu benar, maka langsung eksekusi kode ini dan kita lanjutkan, i-nya bakalan nambah 1. Kemudian kita eksekusi kode ini lagi, kemudian i-nya nambah 1 lagi. Kita eksekusi lagi, i-nya nambah 1 lagi. Begitu seterusnya sampai nilai dari i sama dengan 11. Nah, kalau i sama dengan 11 itu sudah menyalahi aturan di mana i harus kurang dari sama dengan 10. Maka ini tidak akan dieksekusi. Dan hasilnya kita dapat mengeksekusi 10 hello world. Nah, ini juga berlaku sama kalau misalkan i-nya sama dengan 2. Kalau i-nya sama dengan 2, nanti hanya akan tereksekusi 9 saja. Mengapa? Karena nilai dari i itu mulainya dari 2, jadi yang ini nggak kehitung. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita tambahkan ini menjadi 11? Maka akan tereksekusi 10 kali lagi. Karena jika i sama dengan 11 maka akan terpenuhi, tapi saat i 12 barulah dia tidak terpenuhi lagi. Tapi bagaimana jika kita ganti i-nya plus sama dengan 3? Akan tereksekusi berapa? Akan tereksekusi 4 kali saja. Kenapa? Karena nilai dari i setelah kita tulis cout hello world jika i sama dengan 2, maka i-nya nggak nambah 1, tapi nambah 3. Dan kalau misalkan kita eksekusi lagi, i-nya nambah 3 lagi. Begitu seterusnya. Baru saat i sama dengan 14, tidak dapat dieksekusi lagi. Jadi, hanya keluar 4. Nah, kamu dapat melakukan eksperimen ini dengan cara menuliskan cout dari i. Nanti akan kelihatan banget nilai dari i itu geraknya akan seperti apa. Perhatikan. Nah, kalau i yang mulai dari 1, terus i-nya nambah 1, dan i-nya kurang dari 20, maka inilah yang akan keluar. Tapi kalau i-nya plus sama dengan 7 misalkan, dan i kurang dari sama dengan 50, maka seperti inilah yang keluar. Tapi kalau i-nya mungkin, ini tidak harus sama dengan, plus sama dengan, ya bisa pakai min sama dengan. Dan ini nggak harus kurang dari sama dengan banget ya, kita pakai lebih dari sama dengan juga bisa. Maka seperti inilah yang keluar. Nah, kamu dapat melakukan eksperimen seperti ini sampai kamu paham apa konsep dari for loop. Nah, kita punya contoh kasus, yaitu kasus tekotek.
Bentar, saya akan cek kotek itu di mana. TLX kotek. Nah, ini. Oke. Kotek anak ayam turun berkotek. Kotek tuh. Oke. Kotek anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, masih ada 1, tinggallah 3. Oke. Pak Dengklek sedang berjalan-jalan di Malioboro sambil menyanyikan lagu tersebut. Akan tetapi, lagu tersebut sudah selesai dinyanyikan sebelum Pak Dengklek menyelesaikan perjalanannya. Sehingga Pak Dengklek berencana menambah jumlah ayam pada lirik lagu tersebut. Karena Pak Dengklek sedang sibuk memilih souvenir, Pak Dengklek meminta bantuan Anda untuk membuatkan lirik untuk Pak Dengklek. Format masukan. Baris pertama akan berisi label kasus uji. Label kasus uji adalah sebuah string yang dijelaskan sebagai berikut. Panjang string tersebut adalah banyaknya subsoal ditambah 1. Oke. Karakter ke-0 akan berisi 0 jika kasus tersebut merupakan contoh kasus uji, atau berisi titik jika bukan. Untuk setiap nilai i di antara 1 hingga banyak subsoal berlaku jika memenuhi batasan, maka berisi i, tapi jika tidak, akan berisi titik. Oke, menarik. Jadi, format keluaran 2N baris lirik yang diinginkan Pak Dengklek. Jadi kita mulai dari 3 ya. Jadi kita langsung lakukan eksekusi ya. Eksekusi di sini kotek. Kita pakai template include iostream using namespace std in main. Habis itu return 0. Kita pakai sin batasan lagu bebek, jumlah bebek lah, kita namakan jumlah bebek. Nah, habis itu kita ketik in batasan string batasan dan in jumlah bebek. Jumlah bebek. Nah, sekarang kita udah nemu, kita hanya fokus di jumlah bebeknya saja. Jadi kita tulis for in i sama dengan jumlah bebek, i kurang dari lebih dari sama dengan 1, i min. Nanti kita lakukan cout anak ayam turunlah kita anggap jumlah bebeknya berapa ya? 3 dulu ya, biar nggak terlalu bingung. Oke. Terus batasannya kita tulis masukkan seperti ini untuk efisiensi saja. Jadi anak ayam turunlah jumlah bebek. Kita tulis cout mati 1 tinggallah, kemudian kita tulis jumlah bebek kurangi 1. Nanti ini di repeat. Kita langsung uji coba di sini dulu ya, karena program ini belum selesai. Oh, ada kesalahan, error di baris ke-11. Oke, kita seharusnya tidak memerlukan semikolon di sini atau titik koma. Oke, mungkin kita memerlukan NL ya, agar bisa lebih gacor. Nah, sip. Kita ganti jadi i agar lebih representatif.
Nah, ini nih. Mati 1 tinggallah 0. Jadi kita ini lebih dari sama dengan 2. Mati 1 tinggallah 1. Pengen lihat ini berapa sih sub soalnya. Oh, minimal 1 ya. Jadi kita langsung ketik anak ayam turunlah 1. Turunlah 1. Mati 1 tinggal induknya. Oke. Setelah itu kita coba eksekusi lagi. Kalau semisal mirip sama persis dengan apa yang ada di sini, maka program kita sudah selesai. Mati 1 tinggal induknya. Oke. Jadi ini mending nggak usah pakai NL. Nah, habis itu di sebelah sini jumlah bebeknya kita nanti custom ya. Jadi batasan kita langsung izin batasan jumlah bebek. Jadi mungkin untuk batasan ini kita boleh bebas. Batasannya mungkin pakai ini. Kemudian ini 1000. Nah, sip. Mungkin program kita sudah gacor ya. Kalau misal kita tulis batasannya segini, terus kita tulis 1, anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggal induknya. Oke, mantap. Ini bisa kita submit langsung. Apakah di ACC? Ya, salah. Oke, kita cek di bagian mana kesalahannya. Di subtas 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau seperti ini kita cek di mana bagian kesalahannya. Format keluaran 2N baris lirik yang diinginkan bak dengklek 0,34. Anak ayam turunlah 3, tinggallah 2. Anak ayam turun 2, mati 1, tinggallah. Oh, kita harus menggunakan kata tinggallah, bukan tinggal. Oke, kita edit ini jadi tinggallah. Kita kemudian lakukan hal itu lagi. Oke, ini agak lama. Oke, sip. Diterima. Oh ya, ini soal olesan matematika ya. Menarik. Kemudian setelah kita membahas tentang for loops, kita bahas tentang array. Jadi apa itu array? Array adalah locker. Jadi bagaimana konsep dari locker? Jadi anggaplah kita memiliki sebuah locker kelas ya. Kalau semisal lockernya 5 ya lockernya 5. Nah, dalam setiap locker kita bisa masukkan barang-barang. Contoh kita bisa masukkan perhiasan di sebelah sini. Kita bisa masukkan perhiasan di sebelah sini. Kita mungkin bisa masukkan ballpoint di sebelah sini. Kita bisa masukkan daun di sebelah sini. Atau mungkin kita bisa masukkan air, gelas berisikan air putih di sebelah sini. Nah, nanti kita bisa masukkan sesuka kita selama itu ada 5 locker dan kita bisa mengaksesnya. Jadi kita bisa mengeluarkannya atau kita bisa memindahkannya atau kita bisa menghilangkannya. Dalam tanda kutip seperti itu. Nah,
Konsep seperti ini juga berlaku dalam array. Jadi dalam array itu biasanya kita memiliki template. Sebentar, kita tulis lagi include iostream-nya. Kemudian di sini kita tulis return 0. Nah, jadi array itu kita punya template tipe data, kemudian dilanjutkan dengan variabel terserah apa, kemudian berapa jumlah lokernya, seperti itu. Nah, untuk mengganti array-nya, kita dapat menulis contoh foo 0, loker ke 0 itu sama dengan 5. Jadi di konteks ini loker ke 0 di sini, loker ke 1 di sini, loker kedua, ini loker ketiga, ini loker keempat. Loker ke 0 dimasukkan angka 5. Dan jika kita ingin mengaksesnya, kita tinggal cek berapa nilai dari loker ke 0, yang mana jawabannya adalah 5. Nah, sekarang bagaimana jika kita punya masukkan loker 1, 3. Lalu kita tulis loker kedua sama dengan loker ke 0 ditambah loker pertama. Nah, kita bisa langsung see out loker kedua ini nilainya berapa. Yaitu 8. Dapat dari 5 ditambah 3. Nah, dengan konsep seperti ini, kita dapat melakukan konsep menyelesaikan soal Fibonacci. Jadi, anggap kita punya 1000 loker, dengan loker ke 0 itu 0, dan loker pertama itu 1. Kita bisa membuat konsep in for loop lagi. Kurang dari jumlahnya mungkin kurang dari 5 ya. Oh ya, ini harus 2. Kemudian i++. Kemudian sama dengan, setelah itu kita tulis foo i sama dengan foo i-1 ditambah foo i-2. Nanti kita see out berapa foo 5 contohnya. Hasilnya adalah 5. Jadi bagaimana kita dapat 5? Kita langsung tulis ya. See out. Kita buka berapa nilai dari i-nya. Nantinya nilai dari i ini akan naik secara perlahan-lahan. Oke, mungkin kita memerlukan NL ya, biar bisa lebih jelas. Oke, jadi bagaimana konteksnya? Bagaimana kita dapat 1? Kita dapat 1 dari foo 0 ditambah foo 1. Dan ini itu foo 2. Foo 3 itu dapat dari foo 1 ditambah foo 2. Foo 4 dapat dari 1 plus 2. Foo 5 dapat dari 2 plus 3. Nanti kalau misalkan kita lanjutkan, kita punya 20 misalkan. Nanti kita bisa buat lebih progresif. Foo 8 dapat dari 3 plus 5. 13 dapat dari 5 plus 8, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu konsep untuk array. Oke, setelah itu kita akan bahas tentang fungsi. Jadi apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah hal yang ada di dalam pemrograman yang berfungsi untuk melakukan tugas secara individual. Jadi bagaimana maksudnya?
kita tulis dulu ya, stack include IOStream. Kita tulis using namespace std. Kita tulis in main. Kita tulis return 0. Nah, kita akan menulis fungsi. Jadi, fungsi itu harus diletakkan di atas int main. Nah, di atas int main, kita sebagai contoh ingin menulis fungsi untuk penjumlahan. Kita tulis penjumlahan. Nah, di dalam fungsi tersebut kita akan menjumlah. Ya, kita akan menjumlah. Jangan lupa masukkan ini. Nah, ini sangat penting. Kemudian jumlah sama dengan A plus B, terus return A plus B. Kemudian di sini kita tulis X sama dengan penjumlahan 5 dan 3. Nanti cout X. Nah, untuk bagian penjumlahan itu, untuk membuat fungsi penjumlahan itu pertama kita deklarasikan fungsi seperti ini. Ini untuk memanggil fungsinya. Yang mana di dalam fungsi ini kita masukkan 5-nya ke dalam sini, kita masukkan 3-nya ke dalam sini, sehingga di dalam sini nilai dari A-nya itu 5 dan nilai dari B-nya itu 3. Nah, kemudian kita deklarasikan jumlah, yang mana jumlah itu adalah A plus B, yang mana nilai dari jumlahnya itu kan 5 ditambah 3. Nilai A-nya itu 5, nilai B-nya itu 3, jumlahnya itu 5 ditambah 3. Sama dengan 8. Nanti return 8 ini akan akan menggantikan nilai dari penjumlahan. Kita langsung tulis 8 seperti itu. Jadi nanti akan mengeluarkan 8. Kalau ini diganti dengan perkalian, ya ini kita ganti dengan perkalian, maka nilainya adalah 15. Jika kita ganti dengan pengurangan, maka nilainya adalah 2. Seperti itu. Untuk sementara kita pakai plus ya. Ya, ini untuk fungsi. Oke, sekarang Anda sudah siap untuk materi dasar C++. Mantap!